Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Silviana dari kelas 10 MIPA 1 MAN 2 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kehidupan masyarakat praaksara berdasarkan hasil kebudayaan materialnya. Kehidupan masyarakat praaksara. Praaksara yaitu zaman di mana pada zaman tersebut belum berakhirnya zaman. Berakhirnya zaman praaksara diperkirakan pada masa Kutai sekitar abad ke-5. Zaman praaksara terbagi dalam dua periodisasi, yaitu zaman batu dan zaman logam. Periodisasi perkembangan masyarakat praaksara berdasarkan hasil kebudayaannya. A. Zaman batu. Berdasarkan cara memproses perkakas batu dan fungsi, zaman batu diperiodisasi menjadi 4, yaitu 1. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan primitif. Hasil kebudayaan Paleolitikum ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur, dan Ngadon, Jawa Timur. Pada zaman purba, diperkirakan aliran Bengawan Solo mengalir ke selatan dan bermuara di pantai Paritan. Alat-alat batu yang berasal dari Pacitan ini disebut dengan kapak genggam atau koper dan kapak perimbas. Di Pacitan juga ditemukan alat-alat yang berbentuk kecil yang disebut serpik. Perkakas yang ditemukan di daerah Pacitan yaitu kapak genggam. Kapak genggam juga terkenal dengan sebutan kapak perimbas atau dalam ilmu prasejarah disebut dengan chopper, artinya alat penetak. Ngadon merupakan nama dari salah satu daerah yang terletak di dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Alat-alat dari tulang tersebut diantaranya dibuat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Juga ada alat-alat seperti ujung tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya. Alat tersebut merupakan hasil kebudayaan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. 2. Zaman Batu Madia atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal setelah zaman es berakhir. Ciri kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari zaman ini yaitu kebudayaan Kejok Mendinger. Kejok Mendinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken yang artinya dapur dan monding yang artinya sampah. Jadi, Kejok Mendinger adalah sampah dapur. Abris Sousres adalah goa-goa yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat-tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Zaman Batu Muda atau Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan Batu Madia. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi. Nama kapak persegi diberikan oleh Van Heinhelder. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan nama beliung atau cangkul. Sementara itu yang berukuran kecil disebut dengan trah atau tatah yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Kapak batu Kaldedon. Kapak yang dibuat dari Kaldedon hanya dipergunakan sebagai alat upacara keagamaan. Kapak lonjong terbuat dari batu yang berbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Daerah persebaran dari kapak lonjong ini umumnya di daerah Indonesia yang terletak di bagian timur. Sebagian besar kapak lonjong dibuat dari batu kali dan warnanya kehitam-hitaman. Ukuran kapak lonjong yang besar disebut dengan Walzenbeil dan yang kecil disebut dengan Kainbeil. 4. Zaman Megalitikum atau batu besar. Berdasarkan bahasa Yunani, kata Megalitikum dapat dibagi menjadi kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Kebudayaan Megalitikum merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa bangunan batu besar. Berikut beberapa hasil budaya zaman batu besar atau Megalitikum. 1. Menhir. Menhir merupakan tugu atau tiang yang berasal dari batu dan dibangun sebagai lambang atau tanda peringatan. 2. Dolmen. Merupakan meja batu besar yang memiliki permukaan rata. 3. Punden berundak-undak.
merupakan bangunan bertingkat dengan tanjakan kecil sebagai tempat memuja. 4. Kubur peti batu merupakan peti jenazah zaman batu besar yang dipendam dalam tanah. 5. Waruga merupakan kubur batu yang berbentuk bulat atau kubus dengan tutup menyerupai atap rumah. 6. Sarkofagus merupakan peti jenazah yang berbentuk menyerupai lesung namun memiliki tutup di bagian atas. 7. Patung atau arca merupakan bangunan berbentuk manusia atau binatang yang terbuat dari batu. B. Zaman logam atau zaman perundagian. Hasil budaya pada zaman logam diperoleh dari pengaruh kebudayaan Dongson atau Vietnam, sehingga mereka dapat memperoleh kepandaian dalam mengolah logam. Meskipun pada masa ini telah terdapat hasil kebudayaan zaman logam seperti alat-alat dari logam, namun untuk keperluan sehari-hari mereka tetap menggunakan gerabah maupun alat-alat batu lainnya. Pada zaman logam, orang sudah membuat alat-alat dari logam selain alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam dalam mencetaknya menjadi peralatan. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalve dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut acair perut. Kelebihan teknik bivalve dan acair perut adalah dapat digunakan berkali-kali. Zaman logam terbagi lagi menjadi 3, yaitu zaman besi, zaman tembaga, dan zaman perunggu. Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi. Pada zaman ini, manusia mengalami masa perundagian, karena manusia sudah banyak yang menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari logam. 1. Zaman perunggu. Perunggu adalah jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dengan timah putih. Pada zaman perunggu ini, masyarakat dapat menciptakan dua macam benda, seperti benda untuk kepentingan upacara keagamaan dan untuk keperluan sehari-hari. Adapun hasil kebudayaan pada zaman logam ini yaitu neraka perunggu. Neraka perunggu adalah benda semacam genderang besar dengan pinggang pada bagian tengahnya dan bagian atas tertutup serta pembuatannya berasal dari perunggu. Fungsi dari neraka perunggu adalah untuk simbol status sosial dan sarana upacara. Kapak lonjong atau kapak sepatu merupakan hasil kebudayaan zaman logam pada masa perunggu yang terbuat dari hasil proses mencetak logam melalui teknik bivalve maupun acair perdur. Pada zaman logam seperti kapak corong ini memiliki ukuran dan bentuk yang beraneka ragam. Ada yang memiliki bagian tajam melengkung panjang atau kandrasa maupun lurus. Kemudian bagian tangkainya ada yang terbelah dua menyerupai ekor burung. Fungsi kapak corong pada zaman perunggu ialah untuk mencangkul. Bejana perunggu. Bejana perunggu merupakan hasil kebudayaan zaman logam pada masa perunggu. Bejana perunggu ialah benda yang bentuknya menyerupai gitar Spanyol namun tidak memiliki tangkai. Bejana perunggu ini mempunyai pola hiasan yang menyerupai huruf C dan hiasan anyaman. Penemuan hasil kebudayaan pada zaman logam seperti bejana perunggu ini berada di daerah Phnom Penh, Kamboja. Hasil peninggalan zaman perunggu ini menjadi bukti kebudayaan logam di Indonesia tergolong dalam satu kebudayaan logam Asia yang pusatnya terdapat di Dongson. 2. Zaman besi. Pada zaman ini, orang-orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit daripada teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi. Alat besi yang banyak ditemukan di Indonesia berupa alat keperluan sehari-hari, seperti pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Hasil kebudayaan zaman logam dapat berupa barang-barang perunggu yang pembuatannya menggunakan teknik cetak dan teknik dua setangkup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.